Penyidik Polda Metro Jaya sudah mengirim surat panggilan. Alhamdulillah ya, akhirnya PMJ juga merilis kapan panggilan kepada Suneo. Jadi pesan reduktif, kooperatif. Nggak ada yang nggak kooperatif. Buktinya panggilannya selalu datang kok. Datang dokter Richard pasti datang. Ini kerugiannya bukan cuma satu orang, tapi jutaan masyarakat yang sudah membeli produknya. Perjalanan hukum Dr. Richard Lee kini memasuki babak yang semakin krusial. Setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya resmi kandas, status pencekalan terhadap dirinya pun diberlakukan. Tak hanya itu, Dr. Richard Lee kembali dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan pada 19 Februari mendatang terkait dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas produk serta layanan kecantikan yang berada di bawah namanya. Di sisi lain, perkembangan ini turut mendapat sorotan dari sang pelapor, yakni Dr. Samira atau yang akrab disapa Doktif. Ia secara terbuka menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Doktif menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum hingga ke titik akhir demi memastikan perlindungan konsumen benar-benar ditegakkan secara adil dan transparan. Terkait tentang perkara tersangka DRL, sudah kami tegaskan bahwa pra-peradilan tersangka DRL ditolak. Artinya penetapan status tersangka saudara DRL sah. Jadi saudara DRL sebagai status tersangka. Pasti kita pengen ekspresinya, mengedepankan estetika. Kan Doktif sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Penyidik Polda Metro Jaya sudah mengirim surat panggilan pada hari Kamis 19 Februari 2026 pukul 10.00 dan surat panggilan tersebut sudah dikonfirmasi oleh pihak pengacara dan sudah diterima. Kita tunggu hari Kamis depan pemeriksaan lanjutan saudara tersangka DRL. Alhamdulillah ya, akhirnya PMJ juga merilis kapan panggilan kepada Suneo. Jadi pesan reduktif, kooperatif, jangan lagi kamu meminta pengunduran untuk alasan sakit ya. Jadi kamu datang kooperatif dan pesan reduktif kepada babu kamu si Hans dan kepada ternak-ternak bujur-bujurnya juga sudah berhenti ya. Semakin kamu melakukan serangan kepada Doktif, semakin Doktif akan bongkar semuanya. Sangat apresiasi. Jadi memang dari awal pun Doktif tidak pernah yang namanya memberikan uang atau meminta mereka untuk melakukan sesuatu dengan bayaran tertentu, tidak pernah. Jadi Krimsus memang tegak lurus, Polda Metro Jaya tegak lurus guys. Itu sudah disampaikan dari awal kan, tidak ada itu uang ya. Jadi kalau misalnya kenapa kok lama prosesnya, ya memang karena mereka teliti sekali, tidak ingin ada celah, dan akhirnya terbukti kemarin Pratik menang, Suneo kalah. Nah itu adalah salah satu bukti bahwa Polda Metro Jaya tegak lurus, Krimsus juga tegak lurus, tidak mau diintervensi oleh Doktif maupun oleh Suneo sendiri. Dr. Richard pasti menghormati proses hukum. Kami menghormati proses hukum. Kami menghormati penyidik begitu. Jadi nggak ada kalau dikatakan bahwa ada mangkir atau apa, tidak. Dr. Richard menghormati proses hukum dan akan hadir ketika kondisi kesehatannya memang sudah pulih begitu. Nah ini nanti dilihat dulu kondisinya ya. Di sisi lain, situasi pun semakin memanas. Ya, Doktif secara terang-terangan menyampaikan peringatan keras kepada Dr. Richard Lee. Ia mendesak agar Dr. Richard Lee bersikap kooperatif dan hadir dalam agenda pemeriksaan selanjutnya guna menghindari kemungkinan tindakan jemput paksa setelah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. Tak hanya itu,
Doktis juga melontarkan dugaan yang menyita perhatian publik. Ia mencurigai Dr. Richard Lee telah meninggalkan Indonesia dan tengah berada di luar negeri. Atas dugaan tersebut, Doktis meminta aparat kepolisian mengambil langkah lebih tegas, tidak sebatas pencekalan, namun juga penahanan, mengingat status Dr. Richard Lee kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Perlu kami sampaikan dan tegaskan kepada seluruh masyarakat, dalam penanganan perkara apapun, apalagi tentang perkara tersangka DRL, penyidik Polda Metro Jaya sangat profesional, tidak terpengaruh dalam bentuk intervensi apapun, baik itu intervensi kekuasaan ataupun intervensi materi. Jadi proses perkara ini kami sampaikan secara proporsional, profesional dan akuntabel. Kami akan mengupdate terus kepada rekan-rekan terkait tentang penanganan perkara tersangka DRL ataupun perkara lainnya. Jadi alhamdulillah karena mungkin diduga ada indikasi untuk melakukan pelarian ke luar negeri. Ya, kan dokter bilang dari awal, hati-hati, manusia ini sangat manipulatif. Jadi tindak pencegahan dari Polri untuk mencegah dia ke luar negeri, salah satunya adalah melakukan pencekalan. Karena diketahui kemarin dia dipanggil, dia minta mundur karena pada saat itu dia lagi di luar negeri. Ya, jadi memang untuk menghambat dugaan dia melarikan diri, dia luar biasa. Akhirnya Polri mengeluarkan surat cekal. Kalau diprediksi juga ini semua sudah bisa diprediksi karena memang karakter Sunil yang luar biasa. Bahkan PMJ pun sempat difitnah ya dulu ya, bahwa PMJ itu menyeret-nyeret lah seperti itu. Itu luar biasa fitnahan saudara Sunil ke Polda Metro Jaya. Jadi ya kalau menurut Dokter itu luar biasa tegas, luar biasa cerdas, smart, tegas, ya terukur tindakannya untuk melakukan tindakan pencekalan. Tapi Dokter tetap mohon kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan karena keadilannya sebenarnya penahanan ya. Ini kerugiannya bukan cuma satu orang, tapi jutaan masyarakat yang sudah membeli produknya. Jadi sebenarnya sangat layak untuk ditahan, bukan hanya dicekal. Nggak ada yang nggak kooperatif. Buktinya panggilannya selalu datang kok. Datang Dokter Richard pasti datang. Artinya begini loh, selama kooperatif kita kan bicara KUHP yang baru. Kalau KUHP yang baru itu ada syarat objektif di situ. Syarat objektif adalah kooperatif. Dipanggil itu hadir. Sebagai warga negara yang baik, Dokter Richard pasti hadir selama kondisi kesehatannya memang memungkinkan untuk hadir. Langkah Dr. Samira atau Doktif untuk membongkar persoalan yang melibatkannya dengan Dr. Richard Lee rupanya belum berhenti sampai di sini. Doktif mengaku siap melangkah lebih jauh dengan melaporkan sejumlah buzzer yang diduga kuat memiliki keterkaitan langsung dengan pihak Dr. Richard Lee. Menurut pengakuannya, buzzer-buzzer tersebut diduga merupakan bagian dari staf internal DRL. Doktif pun menegaskan bahwa dirinya telah mengantongi sejumlah bukti awal. Bahkan, ia mengklaim telah melakukan pelacakan dan menemukan fakta bahwa para buzzer itu berada di titik lokasi yang sama dengan Dr. Richard Lee. Dan begitupun dengan Dokter juga melaporkan nanti buzzer-buzzer yang ternyata terkait dengan stafnya Sunil sendiri. Jadi lokasi mereka memiliki akun itu di sekitar lokasi memang tempat klinik Sunil. Jadi sebenarnya pelaku-pelaku buzzer itu juga berasal dari staf Sunil sendiri. Ya, jadi sudahlah, berhenti kalian. Ya, nggak akan berhenti nanti yang namanya Mabes Cyber mengejar siapa pelaku utama di balik buzzer-buzzer dari Sunil. Kemungkinan di hari Rabu tanggal 18 saudara SS juga akan dipanggil di Polda Metro Jaya atas kasus Dokter. Dan itu di sini menyampaikan kepada SS datang. Dan nanti kalau kalian ingin bertanya silakan jurnalis bertanya apakah betul datang itu karena pelaporannya Dokter atau karena pelaporan yang lain. Dan Dokter juga minta jurnalis bertanya pengakuan dari SS, apakah betul saudara SS menyebarkan nomornya Dokter di akun medsosnya dia. Karena sampai hari ini Dokter menduga dia tidak mengakui hal tersebut. Sementara bukti-buktinya sudah jelas juga. Di tengah panasnya konflik yang terus bergulir, Dr. Samira atau Doktif kembali membuat pengakuan mengejutkan. Ia secara terbuka mengungkap dugaan adanya upaya suap yang disebut-sebut datang dari pihak Dr. Richard Lee.
Doktif mengaku sempat ditawari uang damai dengan nominal fantastis yang disebut mencapai angka 50 miliar rupiah. Tak ingin dianggap sekedar melempar isu, Doktif menegaskan bahwa tudingan tersebut bukan tanpa dasar. Ia mengklaim telah mengantongi bukti atas pernyataannya itu. Menurut pengakuannya, nominal 50 miliar rupiah merupakan angka terakhir yang disampaikan melalui pihak perantara. Meski jumlah tersebut terbilang sangat besar, Doktif menilai nominal tersebut masih jauh dari total kerugian yang ia klaim dialami oleh masyarakat luas. Dan masalah usaha untuk memberikan Doktif uang damai itu fakta, Doktif punya buktinya. Ya, jadi jangan pula membuat clipper bahwa itu tidak fakta. Kalau misalnya itu bukti Doktif ungkap sebar, nanti Sunio sendiri yang akan malu. Ya, jadi jangan. Doktif masih agak sedikit baik nih ngadepin kalian. Melalui kuasa hukum. Dari secara langsung atau Enggak, melalui beberapa perantara. Yang terakhir akhirnya ditembus angka 50 miliar. Sementara kan kerugiannya Doktif hitung itu 250 miliar lebih ya. Dan juga untuk lawyer ya yang berusaha untuk mengambil simpati dari saudara Sunio, ingin mendapatkan simpati dari Sunio, diambil sebagai lawyer, hati-hati. Jangan bilang kalau Doktif itu berbicara atas masyarakat itu hanya gimmick ya. Uang 50 miliar kalau Doktif ingin dari awal Doktif terima, itu mungkin Doktif akan diam, nggak berbicara sampai sekarang. Tapi yang Doktif lakukan, Doktif ngomong, maksudnya ditawari 50 miliar itu fakta. Doktif nggak mau, yang Doktif inginkan uang mereka kembali. Gimana caranya? Ya Doktif kan nggak mudah untuk meminta data pembelian dari kliniknya Sunio atau dari e-commerce-nya Sunio. Kan datanya ada, tinggal dihubungin satu-satu, tinggal kembalikan uangnya, semudah itu. Ya, jadi buat lawyer-lawyer yang cari muka, berhenti. Doktif itu muncul untuk mengembalikan hak-hak masyarakat. Ya, kembalikan uang masyarakat yang sudah dikasih ke Sunio untuk membeli produk sampah. Keseriusan Dr. Samira atau Doktif dalam mengawal kasus ini pun semakin terlihat jelas. Bahkan, ia sampai melontarkan sebuah nazar yang syarat emosi. Doktif berjanji akan berbagi kebahagiaan dengan rekan-rekan tunanetra serta anak-anak yatim piatu apabila Dr. Richard Lee benar-benar resmi dijebloskan ke balik jeruji besi. Nazar tersebut menjadi penegasan komitmen Doktif bahwa perjuangannya bukan sekadar persoalan pribadi. Baginya, proses hukum yang berjalan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, sekaligus menjadi simbol harapan akan tegaknya keadilan, terutama bagi mereka yang kerap terpinggirkan. nanti kalau misalnya DRL sudah resmi pakai baju oranye, nazar apa dok? Ada ya, insya Allah kita berbuka puasa bersama dengan teman-teman tunanetra, anak yatim seperti itu. Memaafkan ya, tapi hukum tetap berjalan. Kalau memaafkan dari awal sudah memaafkan, tapi proses tetap berjalan, tetap terus, nggak akan ada perubahan. Pesannya dok, ada yang mau disampaikan nggak ke DRL? DRL mohon kooperatif, datangi panggilan Polda Metro Jaya. Kalau bisa jangan lupa membawa perlengkapan untuk stay di sana, ya, koper dan juga persiapan untuk melepas wignya, penyimpanan kotak wignya tolong disiapkan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.